Dari survei LSI Denny JA, elektabilitas Prabowo Gibran menembus angka 53,5%. Jalan menuju Pilpres satu putaran pun dinilai semakin terbuka. Setelah indikator politik dan poltreking Indonesia merilis hasil survei terhadap 3 pasangan capres-cawapres, giliran LSI Denny JA merilis hasil terbarunya. Elektabilitas Prabowo Gibran tembus di angka 53,5%. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Pastikan untuk tetap di sini dan tonton videonya hingga selesai. Jangan lupa like and share dan juga komentarnya ditunggu teman-teman ya. Ini adalah beberapa survei yang baru saja dirilis oleh beberapa lembaga survei terkait Pilpres 2024. Yang hasilnya pasangan Prabowo Gibran tembus di angka 50%, yang artinya Pilpres kali ini akan berlangsung satu putaran saja. Survei tersebut diantaranya dari indikator politik, yang pada survei tersebut pasangan Prabowo Gibran ini sudah tembus di angka 51,8%, yang artinya cukup satu putaran saja. Ini kalau menurut lembaga survei indikator politik. Nah, ini ada juga survei terbaru lagi yang dilakukan atau dirilis oleh lembaga survei LSI Denny JA. Ini bahkan lebih tinggi untuk kemenangan Prabowo Gibran. Kemenangan pasangan capres Prabowo Gibran menurut lembaga survei LSI Denny JA, yakni tembus di angka 53,5% untuk kemenangan Prabowo Gibran. Jadi dalam 2 hari terakhir ini lembaga-lembaga survei nasional semuanya menyimpulkan Pilpres kali ini berlangsung hanya satu putaran saja. Sebelum indikator politik, ada juga dari Populi Center yang menempatkan kemenangan Prabowo Gibran ini pada angka 52,5%. Jadi Populi Center 52,5%, kemudian indikator politik 51,8%, dan LSI Denny JA yang terbaru ini dirilis, yakni tembus di angka 53,5%. Apakah hasil survei ini nantinya akan sesuai pada pemungutan suara pada Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 24 Februari besok? Ya, kita tunggu saja ya. Namanya juga perkiraan, prediksi, ya boleh-boleh saja teman-teman ya. Saat ini sering kita mendengar hasil-hasil survei tentang Capres 2024. Ada pihak-pihak yang meragukan hasil-hasil survei semacam itu. Tuduhannya hasil survei-survei itu sebenarnya tergantung pesanan mereka yang membayar. Jadi hasilnya tidak objektif. Tapi benarkah hasil survei tidak bisa dipercaya? Ya, kita tunggu hasilnya pada hari H pemungutan suara nanti. Melakukan survei nasional di Indonesia yang sangat luas ini tidak gampang. Pemilih di Indonesia pada 2024 ini mencapai, kalau tidak salah, 190 juta di 34 provinsi. Ini tantangan bagi peneliti adalah bagaimana bisa mengetahui pendapat 190 juta orang tersebut. Yang jelas kita tunggu hasilnya pada pemungutan suara nanti. Saya baca dulu beritanya. Ini diambil dari berita yang diangkat di v1news.com. 7 hari jelang Pilpres 2024, temuan dari riset terbaru dari LSI Denny JA menemukan elektabilitas 3 pasang capres dan cawapres. Hasil survei LSI Denny JA menemukan fakta semakin terbuka, pemilu presiden 2024 berakhir satu putaran saja untuk kemenangan pasangan Prabowo Gibran, karena saat ini sudah tembus dukungan di angka 53,5%. Dari survei LSI Denny JA, elektabilitas Prabowo Gibran menembus angka 53,5%. Jalan menuju Pilpres satu putaran pun dinilai semakin terbuka.
Setelah indikator politik dan poltreking Indonesia merilis hasil survei terhadap 3 pasangan capres-cawapres, giliran LSI dan IJA merilis hasil terbarunya. Elektabilitas Prabowo Gibran tembus di angka 53,5%, sehingga peluang Pilpres 1 putaran dinilai kian terbuka. Jadi sudah tembus di angka 53,5%. Ini dari LSI dan IJA. Sekali lagi ini menurut lembaga survei ya. Apakah nanti hasilnya akan sesuai dengan hasil pemungutan suara yang di TPS-TPS nanti, ya kita tunggu saja. Ya. Namanya juga prediksi, bisa benar, bisa salah, bisa tepat, bisa meleset. Namanya juga prediksi, namanya juga perkiraan. Yang jelas siapapun nanti yang terpilih, misalnya pasangan nomor 1 Pak Anies Mohaimin, ataupun capres nomor 2 Pak Prabowo Gibran, ataupun pasangan nomor 3 yakni Pak Ganjar Mahfud, siapapun yang jadi pemenangnya, saya berharap ini hanya berlangsung 1 putaran saja. Saya berharap Pilpres tahun ini hanya 1 putaran saja, teman-teman ya. Suwen ya. Kesuwen. Jadi kalau 2 putaran itu kesuwen, kelamaan. Jujur saya mendengar dengan berita-berita hoax. Dari dulu setiap menjelang Pilpres ini banyak bertebaran, banyak berseliweran berita-berita hoax yang memanaskan suasana terkait politik capres-cawapres. Dan ini fenomena ini ada setiap 5 tahun sekali. Sekali lagi itu hanya prediksi menurut lembaga-lembaga survei, teman-teman ya. Karena masih ada juga pemilih yang belum menentukan pilihannya atau margin of error. Ikuti terus channel ini. Jangan lupa like and share juga komentarnya, teman-teman ya. Terima kasih dari saya sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.